salam, di mana salam ini kalau kita cermati dalam kehidupan kita sehari-hari sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ucapan salam yang di dalam sejarahnya, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan di surga dahulu, ketika tinggal di surga, ucapan salam ini sudah ada. Bahkan dahulu para malaikat mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diajarkan pula bagaimana cara menjawab salam. Kemudian disampaikan, hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Wahai Nabi Adam, inilah ucapan salam untukmu, dan inilah ucapan salam atau ucapan penghormatanmu, dan ucapan salam atau penghormatan untuk anak keturunanmu. Maka salam hakikatnya sudah ada dahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ketika di surga. Demikian pula nanti ketika di akhirat, ketika manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, maka para ahli surga ketika hendak masuk ke dalam surga, malaikat menyampaikan kepada orang yang setiap kali hendak masuk surga, salamun alaikum bima sabartum. Semoga keselamatan bagi kalian wahai manusia yang hendak masuk surga atas kesabaran kalian dulu ketika di dunia. Maka ahli surga ketika hendak memasuki tempat yang Allah janjikan kepadanya, para malaikat juga menyambutnya dengan salam. Untuk itu perkara yang sangat penting kemudian ketika kita hidup di muka bumi ini adalah memperhatikan tentang ucapan salam terhadap sesama muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afsus salama tuflihu. Sebarkanlah salam maka kalian akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Termasuk juga mengucap salam atau menjawab salam menjadi bagian dari hak sesama muslim. Assalamualaikum, atas nama kita ya Desa Sukrawetan Kecamatan Sukra ya. Ini maaf. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn. Hak muslim satu dengan hak muslim yang lainnya, atau hak muslim satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Kemudian para sahabat, mahunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa saja 6 hak muslim satu dengan yang lain itu? Nabi menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudara muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudara muslimmu mengundangmu untuk hadir, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau saudara muslimmu meminta nasihat dari engkau, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidan wa fasammithu. Kalau saudara muslimmu dalam kondisi bersin dan dia mengucap alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan membaca doa yarhamukallah. Wa idza maridha fa'udhu. Apabila saudara muslimmu sakit, maka jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila meninggal, maka iringilah jenazahnya. Berdasarkan hadis Nabi ini, satu di antara 6 hak saudara muslim kita adalah kita menjawab salamnya atau mengucapkan salam kepadanya. Maka alangkah indahnya kehidupan kita sehari-hari kalau kemudian kita penuhi dengan saling mengucap salam, saling mendoakan kebaikan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya.
Dan inilah yang menjadi satu hal yang kita dapati, banyak sekali ucapan-ucapan salam yang tentu di dalamnya adalah ucapan yang isinya doa, keselamatan, keberkahan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara muslim kita. Sekarang banyak diganti dengan ucapan sapaan selamat pagi, atau mungkin sapaan selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan seterusnya. Yang tentu ucapan-ucapan tersebut hanya kita ingin menyampaikan kebaikan di waktu-waktu tertentu saja. Tapi ucapan salam yang kalau kita bacakan kepada saudara muslim kita yang lain, hakikatnya tentu lebih utama, karena doa yang kita panjatkan tidak terbatas oleh waktu. Secara doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya juga mengandung doa yang baik. Doa akan keselamatan, doa akan dirahmatinya dia, doa akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpahkan untuknya. Bahkan jauh dari itu adalah keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kita doakan tadi. Itulah sebabnya ucapan salam menjadi satu ucapan doa yang sangat luas secara cakupan, yang kalau kemudian kita saling menyebarkannya, maka tentu akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.